Enaknya punya robot vakum itu, kita tidur, rebahan, dia bebersih. Kita main game, scrolling sosmed, dia bebersih. Kita lagi di luar rumah, begitu pulang, lantai udah bersih. Apalagi bisa nganterin minum. Enggak sih, yang terakhir itu settingan. Hai, selamat datang di channel Daily Risa. Channel yang saya buat untuk berbagi segala sesuatu, kegiatan, ataupun produk yang saya pakai sehari-hari. Kegiatan saya sehari-hari adalah memastikan setiap sudut rumah itu bersih. Yang namanya bebersih nggak akan jauh dari nyapu, ngepel setiap hari berulang-ulang, nggak ada hentinya. Dengan adanya teknologi robot vakum yang bisa sapu dan pel sekali jalan, jadinya sangat meringankan pekerjaan kita semua. Meskipun robot vakum itu nggak bisa menjangkau sampai ke sudut ruangan ya. Kalau ditanya, Ci, worth it nggak sih beli robot vakum? Percayalah, worth it banget. Untuk menggantikan sapu dan pel setiap hari yang nggak ada hentinya. Anggap deh kita sapu pel sehari itu 15 menit. Dalam seminggu, udah berapa lama waktu yang kita hemat? Bisa ngerjain yang lain. Di video ini saya mau memperkenalkan robot vakum dari Umeda seri Tomo Zoom. Kayaknya ini produk Umeda keempat yang pernah saya bahas ya. Kalau kalian lagi nyari vacuum cleaner dari Umeda, kalian bisa cek video saya yang sebelumnya. Produk dari Umeda ini nggak saya ragukan lagi. Selain dari harganya yang terjangkau, kualitas produk yang baik, customer service-nya juga oke banget. Kalau kita ada masalah, jawabnya itu gercep dan nggak template. Tomo Zoom ini adalah robot vakum yang terjangkau banget dengan fiturnya yang canggih. Bisa dihubungkan ke HP. Link pembelian akan saya tulis di deskripsi. Harganya 2 jutaan, diskon jadi 1 jutaan. Vakum 1 jutaan yang bisa connect ke HP itu menurut saya wah banget. Yakin deh ini bakal praktis banget penggunaannya. Tanpa basa-basi busuk, yuklah langsung kita bahas Umeda Tomo Zoom. Hal pertama yang saya lakukan setelah menerima barang adalah menimbang paketnya. Berat keseluruhan sekitar 3,65 kilo. Setelah dibuka, ternyata kotaknya imut banget. Langsung ketebak robot vakumnya pasti kecil nih. Bisa nyempil kemana-mana. Di dalam kotaknya terdapat buku manual berbahasa Inggris, Jepang, dan Indonesia. Greeting card yang desainnya lucu banget. 2 lembar stiker untuk kita kreasikan kalau mau tempel ke robot vakumnya. 2 lembar kartu garansi. Adaptor, kemudian ada remote sekaligus baterainya. Robot vakum namanya Tomo Zoom. Bagian belakang ini udah terpasang kain pelnya. Kita juga dapat tambahan 1 kain pel. Sikat pembersih, 4 buah sikat samping, yang L untuk kiri, yang R untuk kanan. Dok pengisian daya, bagian bawahnya ada karet, jadi nggak bakal licin. Dan yang terakhir, kita dapat tambahan HEPA filter. 1 lagi udah terpasang di vakumnya ya. Berat vakumnya sekitar 2,2 kilo. Diameternya sekitar 30 cm. Badan vakumnya sekitar 6 cm. Tapi kalau diukur dari lantai sekitar 7,5 cm. Bisa diandalkan untuk bebersih kolong tempat tidur, kolong sofa, dan dunia perkolongan. Pengecasan sekitar 5-6 jam, tahan kurang lebih 2 jam. Papan pelnya ini bisa dilepas seandainya nggak mau dipakai fitur pelnya. Tangki debunya ada di belakang sini. Kapasitas tangki debu sekitar 200 ml. HEPA filter juga udah terpasang. Logo keran ini untuk kita isi air kalau mau ngepel. Kapasitasnya sekitar 230 ml. Ini adalah spesifikasi robot, bisa kalian pause video ini seandainya mau baca-baca. Kemudian ini pengenalan produk, dan ini tempat pengisian daya, dan yang ini adalah remote, dan ini adalah perakitan. Dan harus diingat, tempat pengisian dayanya ini harus diberi jarak sekitar setengah meter di kiri dan kanan dan 1,5 meter di bagian depan. Kemudian ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita menggunakan robot vakum. Misalnya ada barang-barang yang berbahaya, kalau sampai tersedot sebaiknya dirapikan dulu. Terutama kabel. Kalau ada genangan air juga sebaiknya dikeringkan dulu baru nyalakan si Tomo. Saya tertarik dengan yang ini nih, ditulis permukaan lantai yang bersifat reflektif sebaiknya menggunakan pengaman atau penghalang. Awalnya saya kurang ngerti ya maksudnya gimana sih permukaan yang reflektif. Setelah saya baca yang versi bahasa Inggrisnya, ini tertulis glass surface. Seperti lantai kaca atau yang bersifat reflektif. Sensor anti jatuhnya mungkin nggak berfungsi. Di rumah saya nggak ada lantai kaca jadi nggak bisa saya coba. Kita rakit dulu vakumnya. Pertama kita pasang sikat sampingnya. Sesuaikan dengan tulisan di bagian ini.
L untuk kiri, R untuk kanan. Karet pelindung bumper ini juga dilepas. Setelah ini kita tekan tombol di samping untuk menyalakan Tomo Zoom. Karena robot vakum ini bisa kita hubungkan ke HP, saya rasa udah seharusnya kita manfaatkan fitur canggih ini. Bisa download aplikasi Tuya Smart. Kalau saya kebiasaan pakai Smart Life. Kalau belum punya akun, bisa bikin akun dulu. Cuma butuh email dan password. Klik tanda tambah di kanan atas. Lalu add device, pilih yang small home appliance. Dan pilih robot vakum Wi-Fi. Pastikan terhubung ke Wi-Fi di rumah. Jadi saat di luar rumah pun kita tetap bisa mengendalikan robot vakum ini. Setelah ini kita tekan dua tombol ini bersamaan sekitar 3 detik. Pastikan indikator ini berkedip. Lalu kita klik konfirmasi kalau indikatornya berkedip. Pilih yang easy mode. Setelah ini kita tunggu 2 tahun. 2 tahun. Keburu habis garansinya. Langsung terhubung. Kalau mau rename bisa klik logo pensil ini. Kali aja ada yang mau namain TomTom, Momo, atau Zoom Zoom. Ini adalah menu-menunya. Udah bisa kita utak-atik. Nanti saya jelasin lebih lanjut ya. Sebelum menyalakan robot, kita pasang dulu rumahnya. Setelah selesai bebersih, Tomo Zoom bakal cari jalan pulang ke rumahnya ini. Nggak lupa, kita isi dulu air ke tangkinya. Lalu pasang. Pastikan tombol ini selalu di posisi on. Untuk menyalakan robot ini, bisa tekan tombol power di robot ataupun lewat HP. Kita coba lewat HP deh ya. Secara default, Tomo Zoom akan membersihkan dengan mode auto. Mode auto ini membersihkan dengan gerakan zigzag secara teratur dan efisien. Bisa juga kita atur ke mode spot. Ini membersihkan dengan radius sekitar 60 cm. Ataupun mode edge cleaning. Ini membersihkan bagian tepi ruangan. Ini bisa kita atur lewat HP ataupun remote ya. Ini adalah mode pembersihan kalau kita atur lewat HP. Misalnya kita mau pakai manual, ini kita harus pause dulu nih. Pause. Terus kita manual misalnya ke kiri nih. Kiri ini kan di sana ya. Kiri. Maju. Atau kanan. Kanan. Maju lagi nih. Tuh. Sama seperti kalau kita pakai remote nih. Kalau pakai remote juga ini harus ada di posisi pause nih. Misalnya kita mau ke kanan. Maju. Kiri. Nah, ini kurang lebih sama ya. Yang ini mode spot, ini edge cleaning. Kalau mau auto kita di sini. Ini untuk balik ke rumah. Yang ini water levelnya dan yang ini suction levelnya. Dari HP juga lebih lengkap ya menunya ya. Misalnya kita mau atur suction levelnya nih. Ini kan sekarang lagi normal ya. Coba kita nyalain bentar. Nah, kita coba yang suction level normal. Ini kan normal. Coba kita cek yang gentle. Tuh, suaranya lebih pelan. Suaranya bakal lebih pelan. Jadi suction levelnya ini cuma 2 ya. Kalau sehari-hari pakai gentle juga udah bisa. Pakai normal juga oke, terserah. Yang water control juga bisa kita atur untuk kain pelnya, untuk hasil pelnya itu airnya mau yang low, middle atau high. Biasanya saya pakai yang middle. Yang lain juga bisa kita lihat. Misalnya nih, efektivitas filter dan brushnya juga bisa kita lihat. Sisa 120 jam lagi. Setelah ini ke 0, harus kita bersihkan dulu side brush dan filternya. Hasil pel Tomo Zoom ini nggak terlalu basah. Ini saya pakai yang middle. Tomo Zoom ini ada sensor anti collision atau bahasa kerennya sensor anti nabrak. Kalau ketemu dinding atau perabot, dia bakal berhenti sebelum nabrak. Dinding, perabot, warna cerah ataupun warna gelap semua aman. Dimana ini fitur yang penting banget ya supaya nggak ngerusak ataupun membuat lecet barang-barang di rumah kita. Selain sensor anti nabrak, ada juga sensor anti jatuhnya. Saya coba di seluruh area rumah, berfungsi dengan baik. Bisa dipakai di lantai kayu dan di lantai keramik warna hitam juga berfungsi dengan baik. Tomo Zoom ini bisa mendaki daerah yang lebih tinggi sekitar 1,5 cm. Jadi hati-hati kalau sampai masuk ke kamar mandi ataupun ruangan yang banyak kabelnya. Setelah selesai bebersih, Tomo Zoom bisa balik ke rumahnya buat ngecas. Posisi casnya ada di depan. Jadinya sisa air yang ada di dalam tangki bisa dibiarkan aja. Kain pelnya ini sebaiknya dilepas.
Kain lembab dibiarkan terlalu lama juga takutnya jadi bau apek ya. Seminggu sekali baru kita bersihkan tangki debunya. Semua debu sehari-hari disedot sama si Tomo ini. HEPA filternya bisa dibersihkan pakai sikat pembersih yang kita dapat. Di buku manual tertulis HEPA filter ini nggak boleh dicuci. Yang boleh dicuci cuman filter busa dan filter utamanya. Ini hasil debu yang terkumpul setelah pemakaian 3 hari. Sampai semut juga disedot. Mohon maaf ya mut. Selain itu, bagian-bagian lain juga bisa dibersihkan seminggu sekali. Kita lap semua bagian seperti sensor anti nabrak, roda vakum, sensor anti jatuh, tempat ngecas, sampai dok pengisian daya juga dibersihkan pakai kain kering bersih. Sekarang kita review nih Tomo Zoom. Yang bikin saya terkesima dari Tomo Zoom ini, dengan harganya yang bisa dibilang terjangkau banget, udah ada sensor anti nabrak, sensor anti jatuh, bisa dihubungkan ke HP. Dimana dari HP ini bisa kita atur semuanya. Dari penjadwalan, daya isep, pengaturan air, sampai ke efektivitas filter dan sikat. Belum lagi ada live mappingnya. Jadi saat Tomo Zoom ini kerja di mode auto, kita bisa lihat secara live Tomonya udah nyampe mana. Untuk mode pembersihan secara auto ini, rute zigzag Tomo ini teratur banget, bisa dipastikan menjangkau ke seluruh area. Yang paling saya suka dari Tomo Zoom ini adalah kepraktisannya. Tomo Zoom ini kan saya letakkan di lantai 1 ya. Nah, sehari itu saya jadwalkan 2 kali. Jam 8 pagi dan jam 5 sore. Jam segitu biasanya saya lagi di lantai atas. Jadi segitu Tomo Zoom ini selesai kerja, saya baru turun dengan keadaan lantai udah bersih. Itu terasa banget bersihnya, beneran. Kemarin tante saya ke rumah. Kebetulan si Tomo Zoom ini lagi kerja nih. Tante saya bilang, wah, canggih banget ya kamu punya alat ginian. Pantesan segitu saya lepas sepatu, terasa banget lantai rumah kamu ini beda. Bersih banget. Wah, saya dengernya itu seneng sekaligus bangga dalam hati ya. Rumah saya ini beneran bersih, nggak cuma konten. Kalau beli produk itu kita harus ingat satu hal. Harga produk akan selalu menentukan kualitas dan fiturnya. Jadi vakum seharga sejutaan ini wajar banget kalau nggak ada auto empty station. Dan nggak bisa nge-save peta kita, nggak bisa mengingat bentuk ruangan kita. Tapi smart mapping dari Tomo Zoom ini udah bagus banget menurut saya. Coba kita lihat nih cleaning recordnya. Keren banget ya Tomo Zoom ini. Bisa nge-save cleaning recordnya. Menunya lengkap banget. Nah, bisa kita lihat dari yang more. Terus kita ke cleaning record. Misalnya nih yang tanggal 29 April nih, jam 6 sore. Nah, ini adalah bentuk ruangannya. Bagian ini adalah lemari. Luasnya ini sekitar 48 meter persegi dan waktu pembersihannya ini kurang lebih 79 menit. Kita coba lihat lagi yang lain. Misalnya nih, tanggal 20 April nih. Bentuk ruangannya kurang lebih sama ya kayak yang tadi ya. Dengan areanya kurang lebih 47 meter persegi dan waktu pembersihan kurang lebih 79 menit. Nah, bisa dilihat kalau ini denahnya atau bentuk ruangannya ini kurang lebih sama ya, cuman ini memang agak miring sedikit. Bisa dilihat kalau rute atau area yang udah dibersihkan ini setiap hari sama, padahal Tomo Zoom ini nggak bisa nge-save petanya, nggak bisa mengingat denah rumah kita. Next, apakah Tomo Zoom yang harganya terjangkau dengan fiturnya yang lengkap ini masih bisa saya nyinyirin? Bisa, Besti. Saya ini tukang nyinyir. Kalau nyinyirin orang itu nambah dosa, kalau disuruh nyinyirin produk, saya semangat. Ini dari yang saya coba ya, keluhan saya cuma satu. Untuk dinding atau perabot yang berwarna hitam, terkadang bisa sedikit terbentur. Warna gelap masih aman ya, seperti warna coklat tua ini masih aman. Meskipun begitu, tabrakan si Tomo ini termasuk pelan, cara nabraknya bukan yang brutal sampai bikin lecet ataupun jedak-jeduk. Jadi kalau di rumah ada barang rapuh yang berwarna hitam, bisa diangkat atau digeser dulu. Dari penjelasan panjang, lebar, tinggi tadi, kesimpulannya Umeda Tomo Zoom ini adalah robot vakum yang sangat terjangkau dengan fiturnya yang sangat lengkap. Ada sensor anti nabrak, sensor anti jatuh, bisa dihubungkan ke HP, dan yang paling penting, customer service Umeda ini gercep banget. Oke, segitu aja video kali ini. Semoga bermanfaat. See ya! Kita matiin dulu nih. Kok muka gue mulus banget ya di kamera ini ya? Wah! Nggak bener ini. Ini kamera nipu ini. Kamera tipu-tipu ini. Mana tombol on off?